Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kali ini saya mau berbagi kisah tentang Daud dan Goliat kepada kita. Tentu ini bukan kisah yang baru bagi kita. Saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Mari kita dengar firman Tuhan bagi kita saat ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Luar biasa. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Tanpa pedang di tangan. Ayat 51, ayat yang terakhir. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Haleluya. Ini kisah klasik bagi kita, kalangan orang percaya, karena barangkali sejak kecil kita sudah mendengar kisah ini. Salah satu kisah yang populer, bahkan sudah diceritakan kepada kita sejak kita masih di sekolah minggu. Bagaimana seorang Daud yang masih sangat muda, tidak punya pengalaman perang sama sekali, sanggup mengalahkan seorang Goliat, seorang prajurit raksasa yang tangguh dan berpengalaman, yang kala itu tidak ada satu orang pun dari barisan tentara Israel yang berani menghadapi dia, yang berani menjawab dan menerima tantangannya untuk fight one by one. Kala itu hanya Daud yang maju. Tentu banyak hal yang menjadi pelajaran penting dan menarik bagi kita dari kisah ini. Namun pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua, teman-teman, saudara sekalian, untuk melihat dan merenungkan apa yang disampaikan Daud dalam kalimat-kalimat yang tertulis yang telah kita baca, kita dengarkan tadi. Di ayat 47 dikatakan, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing." Kala itu Goliat tampil dengan perlengkapan perangnya yang lengkap, ya, termasuk dengan lembing dan pedangnya. Dan anggapan manusia, khususnya prajurit perang, umumnya kala itu menganggap bahwa semakin canggih, semakin hebat, semakin banyak tentara, semakin canggih, semakin bagus
perlengkapan perang yang digunakan, maka kemungkinan menang semakin besar. Daud membuktikan bahwa Tuhan dapat menolong bahkan tanpa pedang dan lembing, bahkan tanpa alat perang, tanpa senjata perang yang memadai. Tuhan kalau berkehendak sanggup memberikan kemenangan. Dikatakan Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Tuhan terlalu dahsyat untuk kita ukur kemampuannya berdasarkan perlengkapan perang atau peralatan perang yang kita miliki. Dia terlalu dahsyat kalau kita bandingkan dengan senjata perang yang dimiliki. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dengan kuasanya, bahkan yang tidak dapat kita pikirkan Dia dapat lakukan. Dan kala itu Daud membuktikan kepada kita bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Jikalau Tuhan berpihak kepada kita, tentu keberpihakan Tuhan terhadap kita itu juga harus dibarengi dengan keberpihakan kita terhadap Tuhan. Artinya kita juga yang memang sudah hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Tuhan tentu berpihak kepada orang-orang yang hidupnya benar di mata Allah, di mata Tuhan, ya. Daud mengajarkan kita melalui kisah ini, teman-teman saudara sekalian, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Bukan soal seberapa hebat pengalaman, pengetahuan, bukan seberapa hebat, bukan soal seberapa hebat dan seberapa kuat kita, bukan soal seberapa banyak prajurit atau pendukung kita yang ada di belakang kita yang menyertai dan mendorong kita, bukan soal seberapa kuat kita, bukan soal seberapa banyak massa yang mendukung kita, bukan soal seberapa luas jejaring atau kolega kita yang bisa kita andalkan, bukan soal siapa yang ada di belakang kita, tapi apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Kalau hanya manusia, jumlah tidak menentukan kemenangan kita. Keterampilan, ketangkasan manusia, kalau tanpa penyertaan dan perkenanan Tuhan, tidak ada kemenangan di dalamnya. Daud membuktikan bagi kita bahwa bergantung kepada Tuhan dibarengi dengan hidup benar itu mendatangkan kemenangan. Ketika kita berpihak pada Tuhan, artinya kita hidup benar, kita hidup setia melakukan kehendak Tuhan, hidup kudus, hidup menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, hidup menjadi murid Kristus yang sejati, hidup menjadi umat Allah yang benar, bukan sekedar beragama, tapi bertuhan, hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Maka kehidupan yang benar, yang kudus itu membuat kita layak menerima perkenanan Tuhan dan akhirnya menerima pertolongan Tuhan. Hari ini, saat ini, ketika engkau mendengar renungan ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, barangkali engkau ada dalam kesulitan, dalam kesukaran yang sangat berat, dalam tekanan yang sangat menghimpit. Cari Tuhan, temukan Tuhan, bertobat, minta pengampunan, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Hidup dalam kebenaran, percayalah, ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak akan berpaling dari kita, dan Tuhan akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktu yang Ia kehendaki. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tapi Tuhan menyelamatkan dengan kuasanya, dengan caranya yang ajaib. Bagian kita apa?
hidup benar, hidup kudus, taat kepada Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, pembelaan Tuhan pasti ia nyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.